Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harselina, nomor Stanbook N1D1 19003. Saya jurusan Bahasa dan Sastra, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Saya angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kesenian dari 5 suku terbesar yang ada di Sulawesi Tenggara. Langsung saja, yang pertama ada suku Tolaki. Salah satu kesenian yang saya ambil di suku Tolaki itu berupa kesenian sastranya, di mana ada 2 bentuk, yaitu ada yang dalam bentuk prosa dan juga ada yang dalam bentuk puisi. Contoh dalam bentuk prosanya yaitu ada namanya onango, atau artinya itu dongeng, kemudian ada tula-tula atau yang artinya kisah, ada kukua atau silsilah, dan yang terakhir ada peowali atau dalam artian itu perumpamaan. Kemudian dalam bentuk puisinya itu ada yang namanya kinoho atau pantun, dan ada juga odoa atau mantra. Yang kedua ada suku Muna. Salah satu keseniannya yaitu adalah tarian ende-ende. Tari ende-ende ini merupakan tarian yang tergolong baru di kalangan masyarakat Muna, karena tarian ini merupakan gabungan dari beberapa gerakan tarian tradisional yang ada di Muna. Kemudian dibentuk suatu tarian yang baru yang diberi nama tari ende-ende. Tari ende-ende ini mirip seperti tari lulo ataupun poco-poco, di mana orang yang melakukan tarian ini dianggap bisa membawa rasa semangat untuk bersatu. Tari ende-ende merupakan tarian yang lahir dari kebudayaan dan keberagaman seni masyarakat Kabupaten Muna untuk mengekspresikan karyanya dalam bentuk tarian yang unik. Tari ende-ende merupakan tarian gabungan komplikasi dari berbagai tarian daerah Kabupaten Muna, seperti tari ngibi, tari ewawuna, tari mugelo, tari lego, dan tari linda, yang digabungkan menjadi sebuah tarian yang menarik dan menghasilkan yang disebut tarian ende-ende. Tarian ende-ende ini banyak ditampilkan di acara-acara hiburan, acara hajatan seperti pernikahan, acara 17 Agustus, dan acara perlombaan. Ketiga ada suku Wawoni'i. Salah satu kesenian dari suku Wawoni'i adalah tarian molihi. Tarian molihi ini erat kaitannya dengan Tapuno Masakeno, atau yang dalam cerita mistis dianggap sebagai tempat atau wilayah pertapaan para jin. Tari molihi ini dipercaya merupakan tarian para jin yang menjelma menjadi manusia atau yang dianggap sebagai wali. Tarian ini merupakan tarian pengobatan atau upacara pelepasan penyakit oleh bangsa jin ke laut dalam. Tarian ini juga merupakan tarian asli suku Wawoni'i. Namun seiring perkembangannya, tarian ini dilakukan untuk menyambut tamu yang datang berkunjung ke daerah Wawoni'i. Tari molihi terdiri dari 3 bagian, diantaranya gerakan pembuka, gerakan inti, dan gerakan penutup. Jumlah penari dalam tari molihi adalah 10 orang. Gerak tari molihi merefleksikan kegiatan menanam padi ladang sebagai salah satu pekerjaan sehari-hari masyarakat suku Wawoni'i di Kabupaten Konawe Kepulauan, pada umumnya sebagai petani di masa lampau. Secara utuh, tari molihi menggambarkan kekuatan, ketenangan, kesabaran, kerja keras, tanggung jawab, dan kebersamaan. Yang keempat ada suku Buton. Salah satu kesenian yang terkenal dari suku Buton adalah tarian Kalegoa. Tarian Kalegoa ini merupakan tarian yang dilakukan oleh gadis-gadis Buton dengan spesifikasi gerakan menggunakan saptangan. Tarian ini berasal dari Kecamatan Malai yang jaraknya sekitar 3 km dari pusat kota Bau-Bau. Tari Kalegoa. Tarian ini adalah suatu tari tradisional yang menggambarkan suka-duka gadis-gadis Buton sewaktu dalam pingitan dengan spesifikasi berupa gerakan memakai saptangan. Sudah menjadi suatu tradisi sejak zaman lampau, seorang gadis yang menjelang dewasa haruslah menjalani masa pingitan atau posuo selama 8 hari 8 malam.
Posuo sebagai suatu arena tempaan adat bagi mereka yang diikat dengan aturan dan tata krama serta sopan santun yang ketat untuk meninggalkan masa kegadisan bebas dan gembira karena telah dewasa dalam hidup tempaan serta menerima kenyataan hidup. Yang terakhir atau yang kelima ada suku Moronene. Salah satu keseniannya itu ada yang namanya tari Lumense. Tari Lumense ini merupakan tarian yang berasal dari Kabaena, Bombana, Sulawesi Tenggara. Tarian ini merupakan tradisi masyarakat Toko Tua Kabaena dalam menyambut tamu pada acara pesta-pesta rakyat. Tarian ini dilakukan oleh sekelompok gadis yang berjumlah 10 orang, di mana 5 orang berperan sebagai laki-laki dan 5 orang lagi sebagai perempuan dengan menggunakan pakaian adat khas Toko Tua. Di masa lalu, tari Lumense dilakukan dalam ritual Peolia, yaitu ritual penyembahan kepada roh halus yang disebut Kawonuano, atau dalam artian penguasa pemilik negeri, dengan menyajikan aneka jenis makanan. Ritual ini dimaksudkan agar Kawonuano berkenan mengusir segala macam bencana. Penutup dari ritual tersebut adalah penebasan pohon pisang. Tarian ini juga sering ditampilkan pada masa kekuasaan Kesultanan Buton. Seiring dengan perkembangan, fungsi tari Lumense pun mulai bergeser. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tari Lumense bercerita tentang kondisi sosial masyarakat Kabaena saat ini. Corak produksi masyarakat Kabaena adalah bercocok tanam atau bertani. Masyarakat masih melakukan pola tradisional yaitu membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Sementara, parang yang dibawa oleh para pria menggambarkan para pria yang berprofesi sebagai petani. Simbol pohon pisang dalam tarian ini bermakna bencana yang bisa dicegah. Oleh karena itu, klimaks dari tari ini adalah menebang pohon pisang. Artinya, setelah pohon pisang ditebang, maka bencana bisa dicegah. Tari Lumense memiliki arti yang diambil dari bahasa daerah setempat, yakni kata lume yang berarti terbang dan mense yang berarti tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita bisa melihatnya dan secara sederhana kita dengan mudah dapat mengaksesnya di internet. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.